Woi, bos saudara. Ada yang dapat hadiah tahun baru kok. Ya, nampaknya kita semua dapat hadiah nih bos saudara, tahun baru ini. Hadiah yang katanya sudah dipersiapkan selama 10 bulan. Tahu lagi, lu anggap itu hadiah atau tidak? Kalau beta sih anggap itu hadiah. Ya bos saudara, di episode lalu beta sudah bicara sedikit bahwa ada rencana dari pemerintah untuk apa ya, bisa dikatakan menghentikan PPKM ya. Dan ternyata di 30 Desember kemarin 2022, satu hari menjelang berakhirnya tahun 2022, Bapak Presiden ya sore-sore membuat semacam pengumuman begitu bahwa PPKM bisa dikatakan dihentikan ya. Nah, kalau beta sih anggap itu hadiah bos saudara, hadiah tahun baru ya. Karena ya kalau mendengar istilah PPKM atau temannya PSBB itu baru mendengar saja beta sudah ngeri bos saudara. Nah, kalau sudah diumumkan dihentikan si PPKM ya, berarti secara nasional keadaan kita sudah aman dari si COVID ya. Nah, kalau saudara yang sudah lupa apa itu PPKM, beta ingatkan lagi. PPKM itu kan kependekan. Nah, kepanjangannya itu kan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ketika angka COVID masih tinggi-tingginya, PPKM ini diberlakukan 4 level, saudara. Saat itu beta sih selalu pantau keputusan kepala daerah ya. Dalam hal ini bupati. Jadi yang kita lihat itu memang keputusannya di kepala daerah karena tingkat paparan itu ya itu dipantau di daerah. Jadi misalkan kalau daerah dengan paparan yang tinggi ya waktu itu ditetapkan level 4 PPKM. Kalau yang sudah rendah ke 3, kemudian 2 ke 1 dan ternyata berdasarkan kajian yang tadi beta bilang 10 bulan, oke, sudah lebih aman. Ya. Bersyukur ya bos saudara. Beta harus diam sejenak karena beta membayangkan saat-saat itu. Saat-saat dimana kita kalau dapat edaran dari bupati begitu, kita perhatikan oh ini di daerah ini bagaimana, di daerah ini bagaimana. Ataupun yang waktu itu familiar di tiap medsos adalah infografik dari Kemenkes tuh ya. Sudah berapa yang sembuh, kemudian di provinsi ini berapa dan seterusnya ya. Kita kemudian puji Tuhan hadiah di tahun baru ini. Saudara, meskipun sudah berakhir, tapi keadaan post pandemi atau bisa kita katakan pasca pandemi ini nampaknya akan membutuhkan waktu lama untuk pulih nih bos saudara. Nah, beta bicara ini beta mau bandingkan dua sektor bisa dikatakan. Yang pertama itu sektor hiburan dan kedua sektor pendidikan. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa berkaca bahwa di pandemi ya, sektor hiburan itu sektor yang paling terdampak lah. Memang semuanya terdampak sih. Tapi sektor yang inikah mensyaratkan bahwa mereka harus ketemu dengan banyak orang itu terdampak sekali bos saudara. Contohnya siapa? Si para musisi nih bos saudara. Karena apa? Mereka tidak bisa konser. Pertunjukan seni pun tidak diperbolehkan waktu itu bos saudara. Memang beta lihat ada konser online, benar. Tapi berdasarkan review dari band-band itu, beta lihat bahwa mereka mengaku bahwa ternyata konser online tuh susah saudara. Karena mereka istilahnya harus taping tuh kah. Taping, mereka harus mixing lagi ya dan seterusnya. Mereka bilang itu sama seperti buat album baru. Sama seperti rekaman album ya. Jadi agak rumit.
Makanya beta membandingkan dua sektor ini ya. Pertama sektor tadi sektor hiburan. Nah, kalau beta pantau waktu itu sampai-sampai ya banyak musisi yang kemudian membuat YouTube ya. Memasuki dunia perkontenan. Yang sering beta lihat juga waktu itu adalah para musisi itu baik yang solo ataupun yang band kemudian makin gencar untuk merilis merchandising ya, merchandise mereka. Ya, sampai-sampai waktu itu beta juga sempat tenggelam dalam dunia merchandise karena apa? Karena begini, merchandise yang sudah langka atau rare di pasaran tuh kemudian di reissue lagi, kemudian dijual lagi begitu di marketplace. Jadi kita yang dulu saat itu belum sempat dapat, kemudian bisa dapat. Ya, begitu. Ya, tapi di pertengahan 2022 ya, setelah vaksin booster, industri hiburan kemudian mulai bangkit ya. Kemudian beta pantau di IG mulai bertaburan tuh ya, postingan-postingan festival atau konser. Nah, itu hal yang lu tidak akan temukan di 2020 atau 2021 ya. Karena apa? Memang ada postingan sih, tapi konsernya atau festivalnya dipospon alias ditunda. Tapi yang di pertengahan 2022 setelah booster sudah mulai ada pelonggaran dan orang pun mulai membuat konser dan festival lagi. Ya, dunia hiburan kembali pulih, saudara. Oke, artinya bisa dikatakan bahwa dunia hiburan lebih cepat pulih ya. Itu sektor yang pertama beta mau bagi dengan saudara. Bagaimana dengan sektor yang kedua? Sektor yang bisa dikatakan sudah pulih juga sebenarnya, yaitu dunia pendidikan, saudara. Back at the day, praktis kalau yang beta kalkulasi secara kasar, kita mulai sekolah atau kuliah online itu sejak Maret 2020. Oke, untuk perhitungan ini kita abaikan dulu Maret sampai Juni lah, karena itu hitungannya kan sudah pertengahan semester. Kita hitung tahun ajaran baru juga. Mungkin bisa Juli untuk anak-anak sekolah, ataupun bisa September, Agustus untuk anak-anak kuliah. Itu sudah mulai tahun ajaran baru. Nah, analogi sederhananya begini, saudara. Praktis kalau si anak baru masuk sekolah dasar, baru masuk SD di bulan Juli 2020, saudara, maka kalau kita patokannya Juli 2022, maka dia sudah kelas 4, saudara, 4 SD. Alias setengah dari masa SD-nya itu dihabiskan dengan sekolah online, begitu. Ya, jadi dia banyak menghabiskan waktu untuk sekolah online. Ini berlaku juga untuk hampir semua jenjang pendidikan, saudara ya. Misalkan untuk kuliah dan seterusnya. Nah, kita membandingkan jika industri hiburan sudah mulai pulih, saudara, apakah apakah sektor pendidikan ini sudah pulih juga setelah keadaan offline atau daring ditiadakan? Nah, beta mau cerita sedikit keadaan waktu itu, saudara. Ya, meskipun kita semua alami sih. Mungkin untuk menambah menit podcast ini. Oke, di saat-saat itu, saudara, semua orang pusing dan bingung. Contoh, para pendidik, guru atau dosen, bingung bagaimana beradaptasi dengan sekolah atau kuliah online yang tidak pernah dialami sebelumnya. Ya, mungkin untuk pendidik yang masih muda atau mungkin ya usia di bawah 50 tahun lah, itu gampang beradaptasi dengan Zoom, dengan Google Meet, dengan Google Classroom atau yang lain lah. Kalau masih muda, kemudian usia mungkin belum terlalu tua, mungkin ketika mendengar istilah-istilah itu gampang lah dipelajari. Mungkin hanya butuh beberapa menit atau beberapa jam di depan laptop sudah tahu. Tapi bagaimana dengan bapak ibu kita yang pendidik yang sudah tua? Ini menjadi masalah, saudara. Bukannya mereka tidak bisa. Mereka tuh bisa, tapi di usia mereka itu bukan waktunya lagi untuk mereka belajar. Ya. Dan bagaimana ya, saudara? Itu beta maklum sih, saudara. Karena begini, keadaan waktu itu kita belum pernah alami, ya. Dan jangan
Kita boleh omong kita punya pendidik yang sudah bapak ibu kita yang sudah sepuh, tapi ya nampaknya semua tuh waktu itu belajar saudara. Semuanya belajar, maupun mau yang tua mau yang muda, semuanya belajar untuk bagaimana memberikan kuliah atau memberikan kelas, mengajar peserta didik atau mahasiswa dengan daring-daring itu. Semuanya belajar, hanya mungkin perbedaannya di cepat atau lambat saja kita pelajari, itu saja. Itu kalau dari segi pendidik saudara. Kita lihat dari segi orang tua, lebih pusing lagi ya. Bagaimana membantu anak-anak dalam mengerjakan PR, mengikuti sekolah online dan seterusnya. Ya, mungkin selama ini misalkan kalau punya anak yang SD, oke, pagi antar ke sekolah beres. Tinggal tunggu dia pulang, jemput, sudah beres. Tapi ketika sekolah daring, tidak. Bebannya tambah karena harus kasih bangun anak, kasih mandi, duduk di depan laptop, Zoom segala macam, pantau WA, ya. WA yang dibuat oleh sekolah atau dibuat oleh kelas dan seterusnya dan seterusnya. Ya, mungkin kalau anak yang sudah SMP atau SMA atau yang kuliah lebih gampang, tapi kalau lu punya anak yang masih SD, itu sebuah masalah. Ya, saudara. Belum lagi kalau kita bicara kuota, saudara. Hardware pendukung misalkan HP, laptop dan seterusnya, ya. Itu kan masalah, saudara. Belum lagi jaringan internet nih kah? Sebentar. Kalau jaringan mungkin untuk saudara yang di kota-kota besar bukan sebuah masalah. Tapi jaringan itu kalau di kami di sini ya, itu bukan sekedar masalah, itu pergumulan juga. Ya, seperti itu. Itu dari segi orang tua. Bagaimana dari segi peserta didik ya? Sebelum ke peserta didik mungkin kita lihat dulu bagaimana dengan lembaga pendidikan. Sekolah-sekolah atau kampus-kampus itu bagaimana waktu itu? Omong kosong kalau ada lembaga pendidikan yang langsung siap menghadapi kuliah atau pembelajaran daring ya dalam jaringan di awal pandemi ya, beta omongin. Nampaknya semua tuh belum siap, saudara. Mau sekelas kampus yang besar atau sekolah yang menurut beta semuanya waktu itu belum siap. Beta rasa semua sekolah atau kampus ya di awal-awal tuh masih raba-raba alias masih mencari pola. Meskipun mungkin secara fasilitas ada sekolah atau kampus yang sudah siap, oke, ya. Tapi yang beta sebut di sini pola, saudara, pola. Ya, kita kalau bicara pola ini kan luas. Bagaimana lu memanajemen dosen hadir atau tidak di Zoom nih kah? Bagaimana lu memanajemen bapak ibu guru ngajar atau tidak? Bagaimana lu rekap absensi? Pusing. Ya, semua waktu itu raba-raba. Omong kosong kalau ada bilang sekolah, saya siap. Orang timur bilang napo itu. Omong kosong. Jadi semua waktu itu kelabakan, saudara. Bagaimana dengan peserta didik? Ya, mungkin di awal-awal banyak peserta didik yang senang dengan sekolah online. Mungkin mereka bilang, asik sekolah online, bisa bermain dan seterusnya. Tapi lama-kelamaan, saudara, pasti mereka juga jenuh. Ya, karena tidak ketemu teman, tidak ketemu tidak mendapatkan suasana kelas, mungkin yang mereka mau bersosialisasi dan seterusnya dan seterusnya. Orang jenuh, saudara. Ya, kalau kita pantau di medsos, ya, sampai ada yang minta maaf, mungkin dia sambil kuliah online sambil main game, kemudian dosen atau gurunya atau ada ngajar atau gimana dia bilang Waktu itu saudara silahkan cari, beta tidak tipu coba cari videonya, mungkin masih ada. Bahkan ada juga yang bawa HP ke toilet, kemudian dia lagi BKR, lagi boker, dan mungkin dia lupa kasih mati kamera dan seterusnya. Ada juga yang waktu itu yang masih ingat, ada yang melakukan ospek ya kalau tidak salah waktu itu secara daring. Jadi anaknya mahasiswa ospeknya disuruh sikap tegap di di depan kamera, kemudian seniornya bentak via online. Kalau dulu kami di ospek itu kan tatap muka jelas ya. Ini tidak, ospek online. Nah, alih-alih menjadi si mahasiswa baru, mabanya takut kagak jadi viral di mana-mana. Ya, itu kejadian-kejadian yang terjadi waktu itu. Dan menurut beta semua kejadian itu membawa kita pada pola-pola, dan nampaknya setelah semester pertama di
awal 2020, ya pertengahan 2020, kemudian mungkin di awal 2021 kita sudah temukan polanya, ya. Baik itu orang tua, lembaga pendidikan, pendidik maupun siswa mahasiswa, ya. Semua sudah temukan polanya, Saudara. Dan ya orang kemudian ya sudah beradaptasi dengan si daring-daring ini, ya. Tapi bersyukur ya, trimester pertama itu dari 2022 ketika booster ada, ya keadaan membaik dan sampai sekarang dunia pendidikan pun sudah pulih. Tapi yang itu buat beta mau pertanyakan ini, apakah sudah 100% pulih? Ini yang kita bahas lagi. Nah, Saudara, 2,5 tahun sekitar itu, ya kita bulatkan saja, sekolah daring, ya. Kemudian apakah masih ada masalah setelah kita offline? Ya, beta baca satu artikel, ya. Menurut ini peneliti namanya Ashabul Kahfi dari Sekolah Tinggi Agama Islam Bina Madani, Tangerang. Dia punya artikel menarik sekali, judulnya Dampak Pembelajaran Daring di Masa Pandemi COVID-19 terhadap perkembangan kognitif anak. Nah, aspek yang dia kaji itu aspek kognitifnya, Saudara, ya. Nah, aspek kognitif ini kalau Saudara lihat itu berhubungan dengan aktivitas otak, Saudara. Artinya mulai dari kemampuan berpikir, menghafal, memahami, menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi. Nah, menurut si peneliti ini, aspek kognitif anak itu kurang berkembang karena ketiadaan lingkungan sekolah. Karena menurut dia bahwa salah satu aspek kognitif itu bisa dibangun ketika anak itu ada di lingkungan sekolah, artinya lingkungan fisik nikah. Oke, bertemu dengan teman, interaksi secara langsung dengan guru itu membentuk kognitif anak. Nah, menurut beta ini menjadi poin, Saudara, di mana sebenarnya masalah pasca pandemi untuk dunia pendidikan ini belum selesai. Belum 100% selesai, Saudara. Bagaimana semua pihak bisa mengisi kekosongan atau bisa disebut missing link 2,5 tahun yang kita bulatkan itu selama pembelajaran daring itu. Artinya ada yang harus kita genjot, bisa seperti itu. Nah, bagi para pendidik yang dengar podcast ini, ya beta sih berharap sih kalau bisa ya kita jadikan momentum tahun baru ini, ya, untuk melihat segi ini lagi dengan PPKM yang sudah ditiadakan, ya. Kita lihat bahwa anak-anak kita tuh masih missing 2,5 tahun loh, kognitif mereka tuh tidak dibangun, ya. Mari kita memberikan perhatian ke sisi-sisi yang hilang selama masa daring itu, masa di mana anak-anak mungkin kurang berkembang dalam segi kognitif tadi. Baik, Saudara, kan biasa tahun baru itu kan itu menjadi momentum untuk berbagai hal, ya. Beta titip momentum tadi, ya, untuk para pendidik. Coba lihat kemampuan kognitif anak. Secara pribadi pasti lu pun ada resolusi-resolusi, ya. Dan resolusi itu bisa secara pribadi ataupun dalam lingkup luas. Makanya resolusi 2023, biasa resolusi itu menjadi kata yang diperbincangkan banyak orang ketika malam tahun baru. Nah, kalau Saudara, kalau beta lihat di KBBI, resolusi itu erat kaitannya dengan tuntutan, Saudara. Tuntutan. Jadi kalau lu sudah berani buat resolusi, itu tuntutan, Saudara. Jadi hukumnya wajib. Jadi ketika lu berani buat resolusi, lu wajib untuk mewujudkannya kalau resolusi tahun baru, ya mewujudkannya di tahun berjalan. Mari kita berdoa bersama-sama supaya resolusi yang lu sudah berani buat ataupun lingkungan circle lebih luas lu, mungkin lingkungan kerja atau apapun itu, atau mungkin beta ada resolusi tidak. Ya, supaya bisa terlaksana. Itu tuntutan, itu hukumnya wajib. Kalau lu sudah berani buat resolusi, Saudara. Tuntutan, Saudara. Beta jadi teringat sebuah kasus, Saudara. Kasus yang sudah terjadi 16 tahun lalu, Saudara. Kasus yang dikawal sampai begitu, bukan 16 tahun lalu, berapa puluh tahun lalu lah. Kasus ini dikawal sampai terakhir dituntut
sampai terakhir ada hasilnya meskipun tuntutannya sangat lama. Ya. Nah, ini kasus yang terjadi tahun 1989 ya. Kalau saudara yang sering nonton Liga Inggris pasti pernah dengar tragedi Hillsborough. Ya. Ini kejadian yang menyebabkan 96 supporter Liverpool meninggal ya. Jadi di bulan Mei atau betul lupa bulannya, April, biasanya tuh Liverpool akan buat kayak di jersey-nya tuh ada tulisan 96. Nah, itu untuk mengenang tragedi Hillsborough ini ya. Jadi waktu itu yang terbunuh itu 96 supporter Liverpool ya. Dan tragedi ini saudara butuh 16 tahun sampai kasus ini selesai ya. Keluarga korban terus menuntut dan seterusnya. Di mana investigasi itu baru selesai tahun 2016. Nah, tapi yang kita lihat dari kejadian Hillsborough ini saudara, itu sambil menunggu ya, artinya dicari siapa yang paling bertanggung jawab untuk betul katakan bukan bersalah ya, yang paling bertanggung jawab untuk kejadian itu. Sepak bola Inggris sebagai satu industri pun kemudian berbenah dari kejadian Hillsborough itu ya. Jadi ada beberapa hal yang berubah. Contoh, ini juga berkaitan dengan momentum 89 Hillsborough itu menjadi suatu tamparan untuk sepak bola Inggris bahwa oke, kita harus berubah nih. Nah, apa yang berubah? Contoh, tribun berdiri sudah ditiadakan saudara. Kalau saudara tahu stadion Signal Iduna Park, markasnya Borussia Dortmund, itu ada tribun untuk berdirinya. Nah, itu dulu di Inggris ada, tapi sekarang tidak ada lagi. Tapi kemarin ada satu klub di Inggris, Liga Inggris namanya beta tidak mau sebut nama, yang lambangnya burung atau ayam itu naik bola. Itu katanya dia adakan lagi tribun berdiri, entahlah. Kemudian tragedi Hillsborough juga membuat bahwa juga menjadi momentum perubahannya itu adalah pagar yang membatasi tribun dan lapangan itu ditiadakan juga, saudara. Jadi sambil menunggu kasusnya diusut, kemudian sepak bola Inggris pun mulai berbenah nih, ya. Jangan tunggu sampai siapa yang paling bertanggung jawab, jangan. Nampaknya di negara api ini juga kemarin ada kejadian ya. Korbannya bukan hanya 96, 134 versi, ada berbagai versi sih. Kemarin kita lihat, kita bersorak-sorak tuh di AFF ya, bersorak-sorak seakan-akan persepak bolaan di negara api ini ada aman-aman saja. Padahal kalau kita lihat ada 134 nyawa yang tidak bisa melihat 2023 itu. Apakah kita juga harus menunggu 16 tahun? Oke, asumsinya kita menunggu investigasi. Ya, tapi apakah ini bukan sebuah kode alam untuk persepak bolaan di negara api ini supaya berubah? Ya, tidak tahu lah saudara. Kita tunggu saja. Cheers.